Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Kayong Utara pada kesempatan ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Reni Apriwahyuni dari SMP Negeri 3 Teluk Batang dan rekan saya Fauzia, CGP Angkatan 10 dari SMP 4 Simpang Hilir. Dan sebelah kiri saya Ika Sulistiawati dari SMP Negeri 2 Teluk Batang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Ika. apa kabar Bu Reni? Alhamdulillah baik, Bu Ika. Ya, alhamdulillah Bu Reni kalau kita semuanya dalam keadaan baik. Nah, Bu Reni, sebentar lagi kan Bu Reni akan melakukan proses coaching bersama coachee, yaitu Bu Fauzia. Selama nanti Bu Reni melakukan proses coaching, saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Nah, saya akan menyampaikan rubrik penilaian selama nanti Bu Reni menjalankan proses coaching ya. Yang pertama yaitu mengenai prinsip coach. Ada di sini poinnya tentang kemitraan, kemudian percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, tentang kompetensi inti coaching. Dalam kompetensi inti ini nanti Bu Reni diharapkan dapat present atau kehadiran penuh, kemudian dapat mendengarkan secara aktif, dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot melalui teknik rasa ya Bu ya. Dan yang ketiga yaitu Bu Reni nanti harapannya dapat menerapkan alur tirta selama proses coaching, meliputi ada tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, Bu Reni, sebelum ini nanti Bu Reni melakukan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu Reni ya, sebagai prasupervisi. Yang pertama, nanti ketika Bu Reni melakukan proses coaching ini, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Iya. Ada 3 ya Bu ya, ada present, mendengarkan aktif, kemudian melontarkan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu, kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Mungkin yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif nantinya kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menstimulus coachee untuk proses berpikirnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, baik. Berarti kompetensi spesifiknya yang akan Ibu capai yaitu mengenai mendengarkan aktif ya. Kemudian tolok ukur atau indikator keberhasilan yang ingin capai kira-kira apa Bu? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai, saya ingin nantinya setelah melakukan proses coaching, coachee dapat menemukan atau mendapat langkah-langkah penyelesaian atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oh ya, baik Bu ya. Saya berharap nanti selama Bu Reni melakukan proses coaching muncul nilai-nilai atau poin-poin yang tadi saya sampaikan sehingga nanti proses coaching akan berjalan dengan lancar dan si coachingnya akan dapat menggali potensi-potensi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Reni. Ya, selamat melakukan proses coaching ya Bu ya. Baik Ibu. Ya, silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Ya, selamat pagi menjelang siang nih ya Bu ya. Jadi apa kabarnya hari ini nih? Baik Bu, untuk khusus kesehatan alhamdulillah baik. Tapi ada sedikit yang menjanggal Bu di pikiran. Nah, apa tuh? Nah, berhubung kita punya waktu nih sekitar 10-15 menit seperti itu, hari ini kita berbincang-bincang, berhubung juga Bu Fauzia ada yang mengganjalnya di pikirannya ya. Jadi, apa nih tema kita nih, topik pembicaraan kita hari ini nih kira-kira apa yang mau kita bicarakan? Begini Bu, saya ada beberapa tantangan Bu di dalam pekerjaan. Seperti saya dalam menghadapi sebelum melakukan berbagi praktek baik ataupun mengajar, seperti itu Bu. Oke, baik. Ibu bilang tadi Ibu punya tantangan ya khususnya dalam pekerjaan berbagi praktek baik. Ya. Kalau boleh saya tahu tantangan seperti apa itu yang Ibu maksud? Saya itu Bu
susahnya untuk presentasi ke depan, Bu. Dengan apa namanya, menghadapi kawan-kawan lain tuh, Bu, hati tuh merasa, jantung tuh berdebar-debar, Bu. Jadi saya jadi timbulnya tuh enggak, kurang pede, Bu, seperti itu. Oke, kalau boleh saya simpulkan ya, tadi ini permasalahan ibu ini, ibu kurang pede, Ya. kan saat tampil di depan rekan-rekan lainnya ya. Iya, Bu, seperti kegiatan itu. Berbagi praktik baik atau mungkin kegiatan lainnya juga bisa seperti itu, Bu. Iya, jadi saya tuh biasa tuh, Bu, berbicara tuh ada yang lupa kata-katanya, jadi sehingga tuh presentasi saya itu kurang lancar seperti itu. Baik, nah kira-kira nih setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang Ibu harapkan dari hasil perbincangan kita nanti di akhir? Saya itu ingin ketika saya menampilkan atau berbagi praktek baik itu, Bu, saya berbicaranya lancar, jadi menghasilkan presentasi itu agar teman-teman lain bisa mendapat manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Oke, jadi Ibu ingin Ibu nantinya itu menemukan solusi bagaimana agar Ibu tuh bisa lancar ya Dalam presentasi. saat melakukan presentasi. Nah, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan tadi? Ibu ingin lancar ya kan? Nah, jadi kondisi seperti apa yang kira-kira menurut Ibu bisa Ibu lakukan agar tadi Ibu bisa lancar dalam melakukan berbagi praktik baik, presentasi dan lain sebagainya tadi? Mungkin saya akan berlatih kali, Bu, akan berlatih berbicara agar saya itu nanti ketika nampil itu agak lebih lancar untuk menyampaikan materi. Berarti kondisi ideal yang Ibu harapkan itu lebih lancar, Iya. lebih pede. Iya, lebih pede. Kalau begitu, kalau kita rating nih dari skala 1 sampai 10, saat ini Ibu sedang berada di skala berapa? Skala 5 mungkin, Bu. Skala 5. Iya. Skala yang ingin dituju, Ibu inginnya berada di skala berapa nanti? 8 dulu, Bu. 8 ya. Iya. Untuk menuju skala 8 ini, apa rencana atau strategi yang dapat Ibu lakukan untuk menuju skala 8 tadi? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan materinya kali, Bu, yang akan saya sampaikan, dan juga saya bisa berlatih berbicara tadi di depan cermin agar presentasi saya bisa mengetahui gitu, Bu, sejauh mana kelancaran saya berbicara di depan, seperti itu, Bu. Oke, jadi Ibu ingin mempersiapkan materi lebih Lebih baik, maksimal ya. Kemudian lebih sering berlatih lagi ya. Kira-kira berapa lama rentang waktu yang Ibu butuhkan untuk berlatih tadi dan mempersiapkan materi dan lain sebagainya? Mungkin ketika seandainya besok akan melakukan pelatihan atau berbagi praktek baik, saya sepulang sekolah langsung mempersiapi latihan itu, Bu, sampai malamnya, jadi agar besok saya tidak terlalu gugup gitu, Bu, dalam menghadapi acara tersebut. Oke, dengan berlatih tadi. Iya, berlatih, 1 hari sebelum kegiatan. Adakah strategi lain yang menurut Ibu Fauziani sebenarnya bisa Ibu lakukan? Mungkin saya selain tadi berlatih sendiri di depan cermin, saya juga bisa, Bu, mungkin sebelum acara ya, Bu, saya menyampaikan dulu presentasi yang akan saya sampaikan, terus saya mau minta lihatkan gitu, minta dengarkan dengan rekan yang ada di sekolahan itu dulu, Bu. Saya bisa menanyakan seandainya udah pas belum, seandainya seperti ini ya, terus caranya ada yang mau ditambahkan atau gimana bahasanya, agar nanti kedepannya groginya tidak terlalu nampak seperti itu, Bu. Oke, begitu ya, Bu ya. Ya. Jadi kapan nih Ibu mulai bisa melaksanakan rencana aksinya? Mungkin secepatnya, Bu. Nanti maksudnya selepas ini saya akan mencoba, Bu, berbicara dulu sendiri untuk melakukan proses ini, seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, Bu, Ya. Bu Fauzia ya, karena Bu Fauzia ini sebenarnya sering melakukan kegiatan-kegiatan tadi Ya. seperti presentasi, berbagi praktek baik, itu sangat bagus sekali kegiatan-kegiatannya Ibu. Hanya tadi kendalanya itu Ibu mungkin masih sering merasa gugup. Iya, merasa gugup ketika sebelum itu. Nah,
Jadi tadi adakah nanti yang dapat membantu Ibu dalam melakukan rencana aksinya ini? Ada Bu, kebetulan di sekolah itu ada guru olahraga. Jadi laki-laki, jadi dia seperti adik kandung juga Bu. Jadi di mana kalau saya sebelum melakukan kegiatan, seandainya seperti mempersiapkan materi yang akan kita tampilkan. Jadi teman ini, Pak Rino ini akan membantu saya mempersiapkan materi. Seandainya bahannya dari saya, nanti dia akan mendesainkannya untuk membantu kelancaran proses kami presentasi nanti berbagi praktik baik. Selain itu, kira-kira dukungan atau fasilitas apa yang mungkin Ibu butuhkan dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu ini? Mungkin kalau seperti kan biasanya kan kalau kita berbagi praktik baik itu di SD itu Bu kan, Iya. biasanya sarana prasarananya kan kurang lengkap. Jadi biasanya saya itu membawa pengeras suara seperti mikro atau salon kecil tuh Bu. Saya membawanya dari sekolah. Jadi di mana di situ ada untuk penguatan untuk diri saya ketika saya memegang mic itu seperti itu Bu. Jadi saya membawa sendiri alat perlengkapan seperti itu Bu. Mungkin menurut Bu Fauzia dengan adanya pengeras suara, Pengeras suara, lebih membuat Ibu percaya diri. Iya, lebih percaya diri, Bu. Suaranya lebih terdengar. Iya, iya Bu, seperti itu biar terlihat jelas. Baiklah, saya kira ini kita sudah sampai di akhir perbincangan nih Bu Fauzia. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini tadi? Oh, saya senang sekali Bu, karena saya bisa mengetahui nanti langkah ke depannya. Sebelum saya melakukan presentasi, saya akan melakukan persiapan dulu. Jadi dengan proses ini saya sangat terbantu sekali dengan adanya Bu Reni membantu memecahkan solusi untuk menghadapi permasalahan saya yang gugup ini Bu sebelum presentasi ke depan. Seperti itu Bu. Ibu Fauzia menemukan solusinya sendiri Iya. ya, dengan pertama melakukan latihan, Iya. kemudian mempersiapkan Nah, materi dulu ya. Bagus sekali itu Bu. Semoga ya kegiatan-kegiatan yang Ibu Fauzia lakukan, berbagi praktik baiknya dan rencana-rencana tadi mempersiapkan agar Bu Fauzia menjadi lebih percaya diri dan tidak gugup tadi, itu semoga rencana-rencananya itu bisa berjalan dengan lancar dan kegiatan-kegiatan yang berjalan dengan lancar semua. Saya juga tidak sabar nih mendengar cerita-cerita Bu Fauzia di kemudian hari nanti setelah Baik, Bu. Bu Fauzia melaksanakan rencana-rencananya dan kegiatan-kegiatan lainnya ini. Juga tidak sabar dengan cerita-cerita terbaru lagi, apa kira-kira nanti topik berikutnya yang akan kita bincang pada pertemuan berikutnya ini. Ya, baik Bu. Gimana perasaannya sekarang? Sudah tenang Bu, lega. Alhamdulillah ya Bu. Ya, Bu. Fauzia. Nah, kita sampai sini dulu nih Bu Fauzia. Ya, makasih ya Bu. Iya, Saya permisi sama-sama. dulu. Sama-sama Bu Fauzia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Reni, tadi Bu Reni sudah melakukan proses coaching terhadap coach Ibu yaitu Bu Fauzia. Nah, tadi selama proses coaching yang dilakukan oleh Ibu, tadi saya ada mengamati beberapa poin yang di sini. Yang pertama mengenai prinsip coaching. Alhamdulillah dalam prinsip coach Ibu sudah ada muncul tadi, Ibu sudah ada prinsip tentang kemitraan. Ibu sudah menganggap Bu Fauzia itu sebagai mitra, bukan Ibu menggurui atau Ibu sebagai atasannya. Yang kemudian Ibu sudah melakukan percakapan kreatif tadi, sehingga tadi muncul dari pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu bisa menggali potensi dari Bu Fauzia sebagai coach. Kemudian tadi juga saya mengamati Ibu sudah menggunakan teknik rasa ya dalam melontarkan pertanyaan berbobot, dengan respon Ibu yang mengangguk atau dengan respon tadi Ibu yang kontak mata yang langsung ke Bu Fauzia. Berarti dengan adanya prinsip coach kompetensi inti tadi, Ibu sudah dapat mencapai kompetensi yang tadi Ibu secara spesifik itu, yaitu kompetensi mendengarkan aktifnya sudah muncul ya Bu ya, sudah bagus sekali. Dan selama tadi Ibu melakukan proses coaching, Ibu juga sudah menerapkan alur kita dengan baik. Tadi saya mengamati Ibu sudah ada memunculkan pertanyaan tentang tujuan, sudah ada identifikasi masalah, sudah memunculkan tentang pertanyaan yang ada mengandung rencananya, kemudian tanggung jawab. Jadi berdasarkan proses coaching yang dilakukan Ibu tadi terhadap Bu Fauzia, tadi Bu Fauzia sudah bisa mencapai tujuannya, sudah dapat menggali potensi Bu Fauzia dengan cara Bu Fauzia bisa
dengan cara Bu Reni itu bisa membimbing, mengarahkan sehingga Bu Fauziah bisa menggali potensinya sehingga Bu Fauziah dapat mencari solusi sendiri dengan proses coaching yang dilakukan Bu Reni tadi. Luar biasa sekali ya tadi ya Bu Reni dalam melakukan proses coachingnya, bagus sekali. Kemudian Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi, dan kira-kira apa indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tadi? Oke, jadi pada proses coaching tadi ya Ibu ya, saya telah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti Ibu sebutkan tadi. Kemudian indikatornya itu menurut saya telah tercapai karena si coach ini sudah mendapatkan langkah-langkah atau solusi dalam pemecahan masalahnya tadi, karena permasalahan dari Bu Fauziah tadi ini kan merasa gugup, deg-degan saat akan melakukan presentasi seperti berbagi praktik baik dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di akhir percakapan tadi Bu Fauziah telah menemukan solusi atau langkah-langkah yang dapat dilakukannya untuk mengatasi rasa gugupnya tadi Ibu. Oke, berarti selama proses coaching tadi Ibu sudah mencapai indikator ketercapaian dengan baik ya. Kemudian berdasarkan hasil coaching yang dilakukan Bu Reni dengan Bu Fauziah, kira-kira kompetensi apa lagi yang nantinya ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan itu mendengar dengan rasa tadi ya Bu ya. Mungkin kalau lebih lagi mendalami itu agar nantinya pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada coach itu dapat lebih berbobot dan mungkin bisa lebih menggali lagi potensi dari coach tadi. Baik, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan tadi yaitu melontarkan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa itu ya. Semoga nanti ketika Ibu melakukan proses coaching dengan rekan sejawat Ibu yang lainnya, Ibu bisa lebih maksimal lagi, Ibu bisa menggunakan kompetensi inti coaching lebih baik lagi, dan Ibu terbiasa melakukan proses coaching. Iya. Iya. Kita sudahi dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu atas tadi kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di observasi berikutnya ya Bu. Iya, baik Ibu. Ya. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Oke, apa kabarnya nih Bu Baik, Fauziah Bu. pagi Baik. ini? Baik Ya, ya. ya. Nah, jadi pagi ini Bu Fauziah mau melaksanakan praktik coaching ya bersama Bu Fauziah sebagai coachnya dan Bu Ika sebagai coachingnya. Ya, jadi sebelum kegiatan atau praktik coaching ini dilaksanakan, saya ingin menyampaikan dulu rubrik observasi yang nanti akan saya lakukan, saya observasi selama Bu Fauziah melakukan praktek coaching. Baik, Bu. Jadi untuk rubriknya itu ya, apakah nanti coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya, menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, apakah coachnya nanti itu Bu Fauziah itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menerapkan mempraktekkan dengan mendengar dengan rasa tadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian apakah respon atau jawaban dari coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Dan yang keempat, ya kesesuaian dengan prinsip-prinsip coaching tadi ya, karena seperti kita ketahui prinsip coaching itu kan ada 3 ya Bu ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi sebelum Ibu lanjut melaksanakan praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang Ibu ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Fauziah kembangkan saat melakukan praktek coaching ini? Di mana kan Bu, di sini kan kita ada 3 prinsip ya Bu. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot, terus dengan kehadiran penuh. Oke, jadi di antara ketiganya tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Pertanyaan berbobot Bu kepada coachingnya. Mengajukan pertanyaan mengajukan berbobot pertanyaan itu ya. Kemudian indikator ketercapaian atau tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan ini apa nanti?
ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi si Koci tadi Bu, agar menemukan suatu solusi. Oke, membantu Koci tadi ya, Iya, membantu Koci menemukan solusi. Oke, dan dalam memecahkan- masalahnya. Oke, memecahkan. Baiklah Ibu, setelah ini silakan laksanakan praktek coachingnya bersama coachingnya itu Bu Ika ya. Saya akan mengobservasi kegiatan praktek coaching yang Ibu lakukan dan semoga praktek coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Baik Bu. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fauzia. Apa kabarnya hari ini Bu Ika? Secara fisik sih baik, tapi secara batin ini agak galau, Bu. Oh, kira-kira kalau saya boleh tahu, ada yang bisa kita omongkan pada hari ini? Ada Bu, ini kan mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, saya Ya. ini mau sedikit sharing ya dengan Bu Fauziah nih. Bu, begini, saya ini Bu sedang melakukan program tentang literasi menulis di sekolah saya. Ada dua nih Bu objeknya, yaitu siswa dengan guru. Tetapi dalam melaksanakan program tersebut tuh saya tuh mengalami banyak kendala Bu. Oh, kalau saya boleh tahu itu program seperti apa yang itu Ibu lakukan? Ya, jadi gini, saya ingin mengajak teman-teman guru, rekan sejawat, dan anak didik saya, siswa kelas 7, 8, dan 9 itu untuk melakukan literasi menulis yang nantinya itu Bu, mau saya bukukan gitu, yaitu menulis pantun Bu. Jadi pantun ini bebas mereka, saya kan maksudnya tidak harus menulis pantun apa gitu, temanya apa, tetapi saya bebaskan supaya mereka itu pembelajaran kita, target kita untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu tercapai kan. Jadi saya membebaskan mereka terserah mau memilih pantun jenis apa. Tetapi di sini saya ada kendala Bu kan, itu kan mau segera dibukukan, tetapi itu rekan sejawat saya ini kurang aktif, anak-anak pun kurang aktif, seperti itu Bu Fauzia. Oh, berarti Ibu ini sekarang lagi melakukan program tentang literasi. Iya, ya. literasi menulis. Dengan menulis dengan berpantun tadi seperti Iya, itu. benar, Bu Fau. Jadi sebelum itu Bu, kira-kira dalam pekerjaan Ibu itu saat ini, kira-kira posisi Ibu sekarang ini pada posisi angka berapa? Posisi angka berapa ya Bu ya? Dari 6 lah, antara Bu. 1 6, oke. 6, Bu. 6. Baik, kira-kira target Ibu yang nanti akan Ibu kembangkan dalam program Ibu itu, Ibu ingin mengejar idealnya itu angka berapa? Saya ingin mengejar ke angka 9. Oh, ke angka 9, Iya, Bu. baik. Tadi kan Ibu mau mengejar dengan angka 9 ya. Terus ada enggak tantangan Ibu dalam melakukan program itu sendiri? Banyak sekali tantangannya Bu. Yang pertama tadi Bu, teman itu Bu tidak aktif atau kurang aktif lah. Sudah saya kasih arahan, tetapi sepertinya mereka kurang berminat mungkin ya. Kemudian yang kedua siswa itu sudah ada beberapa yang mengumpulkan pantun, tetapi ada juga yang belum. Lama sekali padahal ini kan saya mau pantun itu mau saya kumpulkan, kemudian mau saya antarkan ke penerbit atau saya kirimkan ke penerbit, sehingga kalau misalkan waktunya lama ini dalam menulis pantun ini ya takutnya tidak tercapai sesuai target Bu, seperti itu. Baik, jadi itu kan tantangan Ibu tadi ya, Iya. seperti itu. Jadi kira-kira sekarang ini Ibu kan ingin mengejar tadi itu level kan Ibu mau 9. target 9 kan? Iya, Nah, benar, Bu. kira-kira Ibu ingin mengejar target yang ke-9 itu apa yang akan Ibu untuk menyikapi itu Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin gini ya Bu ya. Mencapai angka 9. Oke, untuk mencapai angka 9 itu yang pertama saya mungkin mau memberikan pengarahan secara menyeluruh, maksudnya begini, saya mau menampilkan sebuah PPT atau sebuah video tentang tutorial cara menulis pantun yang baik kan. Mungkin selama ini guru-guru ini kurang aktif, satu kurang berminat atau kurang tertarik, yang kedua mungkin tidak paham dengan pantun, siswa pun demikian. Atau yang kedua saya ingin ini Bu,
pokoknya inilah Bu, memberikan semangat lagi, motivasi kepada mereka sehingga mereka tuh merasa oh menulis pantun itu mudah kok, menulis pantun itu menarik, dan kalau misalkan mereka ini bisa menulis dengan tepat waktu kan mereka nanti akan punya buku. Jadi saya mau memberikan motivasi yang lebih, sama saya ingin memberikan lagi pembelajaran atau mempresentasikan teknik-teknik cara membuat pantun yang mudah dan menarik sehingga mereka itu lebih berminat atau lebih aktif lagi dalam menulis pantun, seperti itu Bu. Oh baik, berarti kira-kira dari alternatif Ibu yang tadi telah Ibu jelaskan, adakah kira-kira alternatif lain yang membantu Ibu untuk mengejar target level ke-9 tadi? Alternatif lain. Alternatifnya seperti ini Bu. Saya akan, tadi kan sudah saya seperti itu Bu rencanakan. Saya akan mengumpulkan Bu itu pada jam luang, misalkan ya pulang sekolah. Nah, saya mengumpulkan anak-anak tuh. Saya mau mempresentasikan atau memberikan pengarahan tentang menulis pantun, kemudian saya langsung aja di situ di tempat itu saya berikan selembar HVS. Setelah saya mendemonstrasikan cara menulis pantun yang menarik, kemudian anak tuh langsung saya suruh menulis hari itu juga. Nah, kalau jadi saya ngumpulnya itu secara kolektif kan cepat, nggak nunggu lama. Kalau misalkan anak-anak saya targetkan waktu untuk seminggu untuk menulis pantun itu kan, atau sebulan misalkan ya Bu ya, itu kan anak-anak ada yang mengumpulkannya lama dan sebagainya. Jadi saya mau mengumpulkan anak nih jadi satu di ruangan, di lab atau di mana yang ruangannya itu kondusif. Kemudian saya akan di situ mempresentasikan tekniknya membuat pantun yang mudah dan menarik, dan saya akan mengumpulkan hasilnya tersebut Bu. Untuk kawan-kawan itu saya pas ini jam istirahat aja Bu, saya langsung minta waktu sebentar, saya minta teman-teman itu dalam hari itu untuk menuliskan pantunnya biar cepat sesuai dengan target, seperti itu Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mengejar target tersebut? Dalam minggu-minggu ini, kalau bisa secepatnya, besok pun bisa. Tapi saya mau nengok dulu Bu, jam kira-kira yang jam saya dapat dan teman-teman itu ada waktu, misalkan hari Sabtu itu kan waktunya P5. Nah, bagi guru-guru yang tidak terlibat langsung dari terlibat langsung dalam P5 seperti guru kelas 8 dan 9, itu saya bisa berdiskusi dengan beliau. Dan untuk anak-anak pun kalau pulang sekolah kan mereka lebih longgar waktunya Bu ya. Nah, mungkin untuk anak-anak boleh dalam minggu-minggu ini pulang sekolah ketika ada jam longgar dan mereka tidak ada kegiatan, saya kumpulkan Bu. Seperti itu. Oh, berarti Ibu secepatnya ini langsung mulai bertindak ya Bu? Benar Bu, secepatnya. Kira-kira Ibu siapa yang akan membantu Ibu dalam program Ibu ini? Yang akan membantu itu wali kelas Bu. Jadi tiap kelas, kalau saya sendiri kan tidak ada kolaborasi kan takutnya nanti tujuannya nggak tercapai ya Bu ya. Saya perlu sekali bantuan rekan sejawat, terutama wali kelas nanti dalam mengondisikan siswa. Saya akan meminta bantuan beliau. Jadi kalau misalkan per kelas nih ada yang mendampingi gitu, sekalian ada yang mengecek, itu kan lebih nanti berjalannya lebih kondusif lagi dan akan mencapai tujuan lebih bagus lagi, seperti itu. Wah, bagus ya Bu Ika. Iya. Kayaknya kita sudah mulai di penghujung nih pembicaraan kita pada hari ini. Jadi saya tunggu ya Bu Ika WA info selanjutnya bagaimana program Bu Ika nanti. Bagaimana perasaan Bu Ika hari ini? Itu, alhamdulillah Bu Fauzia, sepertinya saya sudah menemukan solusi ya Bu ya dari percakapan tadi. Saya ternyata masalah saya yang ada hadapi seperti itu solusinya. Saya sangat senang sekali atas proses coaching yang dilakukan Ibu. Dengan Ibu melakukan proses coaching ini, saya alhamdulillah masalah saya tadi itu teratasi dan saya mendapat solusi. Baik, kalau begitu nanti kalau Bu Ika merasa ada permasalahan, nanti kita WA lagi ya Bu. Mungkin minggu depan saya ada waktu Bu, jika Ibu ingin melakukan, kita biar saling bertukar pendapat ya Bu untuk menyelesaikan masalah kita. Baik Bu Fauzia, terima kasih banyak ya Bu Fauzia. Terima kasih. Baik Bu. Iya. Sekian dulu. Iya. Misi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Fa. Waalaikumsalam.
Oke, baik Bu Fauzia. Tadi gimana perasaannya Ibu sudah melakukan praktek coaching tadi? Sudah agak lega Bu, walaupun ada deg-degan juga. Iya. Menghadapi itu, kita membantu teman kan Bu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, baik ya. Dari hasil observasi saya tadi ya, praktek coachingnya Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, sudah lancar, alhamdulillah. Kemudian menurut saya juga sudah memenuhi atau sesuai dengan alur Tirta. Tadi di tujuan awal Ibu tadi mengajak Bu Ika tadi tujuannya apa, pembicaraannya ke arah mana, kemudian Ibu juga udah mengidentifikasi masalahnya tadi, kemudian menanyakan posisi atau skala berapa dan ingin mencapai target ke skala berapa tadi, dan dari itu juga Bu Ika juga Ibu sudah memancing ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Ika itu bisa memunculkan tadi solusi-solusi dan alternatif solusi yang ingin dilakukannya dalam mengatasi permasalahannya. Dan di akhir juga Ibu sudah menanyakan rencana waktu pelaksanaannya dan siapa yang bisa membantu Bu Ika tadi dalam melaksanakan atau menjalankan rencana aksinya. Kemudian seperti saya bilang tadi bahwa Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Ika tadi sebagai coach terpancing, terstimulus dalam memaksimalkan potensinya. Kemudian respon dari jawaban Bu Ika juga sudah sesuai tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Fauzia, dan selama Bu Fauzia melakukan praktek coaching yang saya amati, yang saya observasi juga sudah memenuhi prinsip coaching, yaitu kemitraan ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach tadi, sehingga di akhir tadi seperti yang saya lihat juga Bu Ika sudah menemukan strategi-strategi apa yang ingin dilaksanakannya. Nah, sebelum saya akhiri juga ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu setelah Ibu melaksanakan praktek coaching ini. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Dari hasil coaching tadi Bu, bisa menggali permasalahan yang ada, terus kita bisa menyelesaikan dengan solusi-solusi yang didapat dari diri coach tersendiri. Oke, jadi kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik, mungkin nanti ketika saya melakukan coaching ini, saya sebagai coach, saya mungkin akan lebih meningkatkan lagi dengan mendengarkan lebih aktif, terus itu mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi Bu daripada hari ini. Oke, baik. Nah, semoga nanti praktek-praktek coaching yang dilakukannya oleh Bu Fauzia semakin baik dan semakin lancar ya Bu ya. Ya, Bu. Saya rasa cukup sekian nih percakapan kita hari ini. Mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya Bu Fauzia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan proses coaching seperti itu ya Bu Ika. Iya, Bu. Dimana di sini saya sebagai observernya, terus nanti Bu Ika akan melakukan coaching, Ibu sebagai coachnya, dan sebagai coachnya itu adalah Bu Reni ya. Benar. Dimana di sini kan kita memiliki 3 kompetensi ya Bu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Nanti ya baik Bu, selama proses coaching ada kompetensi yang saya ingin kembangkan, yaitu 1 presence atau kehadiran penuh Bu, kemudian mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan berbobot. Itu Bu. Baik. Nah, berarti di sini Ibu akan melakukan 3 kompetensi tadi ya Bu. Iya. Mendengarkan aktif, terus mendengarkan kehadiran penuh. Benar. Terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terus dengan begitu Bu, di sini indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini? Iya.
indikator yang ingin saya capai nanti, saya pengen selama melakukan proses coaching tuh saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, sehingga kalau saya sudah fokus pada kehadiran penuh itu Bu, saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee atau pada Bu Reni nanti, sehingga Bu Reni bisa mencapai tujuan tentang masalah nanti yang dihadapi. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi dalam proses coaching ini apa yang akan Ibu tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, Iya. berarti Ibu ingin menggali terus mencapai pertanyaan berbobot kepada si Bu Reni. Benar. Oke, baik, mungkin kita langsung saja ya Bu. Boleh Bu. Proses coachingnya Iya. agar lebih cepat. Iya. Saya mengingat waktu saja. Iya. Mungkin hanya itu saja Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, silakan Bu, lanjut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Reni hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu Ika, tapi ya masih ada beberapa istilahnya nih hal-hal yang bikin saya agak kepikiran nih Bu Ika. Oh ya, ini kan mumpung kita ada waktu luang ya Bu Reni, 10 sampai 15 menit. Kira-kira nanti ini kita akan membicarakan tentang apa? Terima kasih sekali ya Bu Ika ya. Benar. Mumpung Bu Ika ada waktu nih, jadi mungkin bisalah saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Bu Ika. Jadi gini Bu Ika, Iya. anak-anak itu ada mengeluh pada saya, dia mengeluhnya begini aja. Ibu, saya bosan Bu pelajaran ini gitu kan. Iya, iya. Kegiatannya catat terus Bu, kami capek. Tapi bukan mereka mengeluh ya, mungkin menyalurkan keluh kesahnya mereka ya, mungkin menurut mereka kepada saya mereka agak lebih enak diajak bicara ya kan. Jadi Ibu, kalau kenapa bosan, saya nanya kepada mereka kan, ini Bu pelajarannya, tugasnya kami ini kerjaannya nyata terus Bu, capek tangan saya. Jadi seperti itu. Jadi saya juga gimana caranya ini yang menjadi pikiran saya ini, gimana caranya ini saya memberikan pemahaman kepada rekan-rekan yang lain bahwa kita itu bisa bagaimana kawan-kawan juga bisa nanti akhirnya memberikan pembelajaran yang istilahnya berpihak pada murid ya Ibu ya, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan begitu. Ya. Oke, baik, dari problematika yang Bu Reni kemukakan, yang saya tangkap yaitu Bu Reni ini sedang mengalami masalah mengenai siswanya yang mengeluh karena selama dalam pembelajaran ini ada beberapa guru ini yang melakukan pembelajaran yang kurang menyenangkan ya Bu ya, karena siswanya disuruh mencatat terus seperti itu. Benar Bu? Iya Ibu. Iya, jadi Ibu nih pengen itu mengajak kawan-kawan bagaimana caranya untuk membuat pembelajaran yang menarik itu ya Bu ya, yang berpihak pada siswa ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu nih ukuran keberhasilan dari masalah Ibu ini nanti apa kira-kira? Saya inginnya ukuran keberhasilannya itu nantinya itu teman-teman atau rekan-rekan di sini, rekan-rekan guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid tadi Bu, sesuai dengan ya kita tahu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak atau siswa kita sekarang ini. Ya baik, jadi ukurannya nanti Bu Reni pengen mengajak teman-teman guru atau rekan sejawat agar dapat melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan kodrat zaman dan alam atau pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira tindakan apa yang akan Ibu lakukan atau tindakan apa yang bisa diambil? Mungkin ya Bu ya, pertama saya bisa mensosialisasikan tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, atau juga ya mungkin ini berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat bahwa ya model dan media pembelajaran yang dapat kita gunakan itu tidak hanya monoton yang secara pembelajaran yang konvensional ya Bu ya, yang teacher center. Jadi bahwa kita bisa mengeksplor atau menerapkan berbagai model pembelajaran dan menggunakan media-media pembelajaran yang istilahnya lebih berpihak kepada murid tadi, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan.
Oke, kira-kira kalau dalam posisi sekarang ini, Bu Reni berada di skala berapa dari 1 sampai 10? Skala 5 ya Bu ya. Skala 5. Ibu ingin target sampai berapa skalanya? Mencapai nilai berapa? Mungkin untuk tahap awal ini saya paling tidak ingin mencapai di skala 8. Oke, jadi Bu Reni ingin mencapai target di skala 8 ya. Kira-kira rencana atau strategi apa dalam untuk membantu Bu Reni dalam mencapai skala 8 tersebut? Mungkin saya bisa melakukan diskusi dengan rekan-rekan, paling tidak dengan rekan sejawat yang satu rumpun dulu ya Bu ya, mungkin dengan berdiskusi tentang bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian baru setelah itu kita lakukan secara besar, istilahnya secara menyeluruh kepada rekan-rekan seluruh guru atau rekan yang mengajar di sekolah ini Bu. Ya, jadi Ibu ingin melakukan pendekatan dari beberapa rekan dulu ya Bu ya. Kemudian kalau beberapa rekan itu sudah berhasil, mungkin Ibu bisa secara menyeluruh pendekatannya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Ibu. Jadi kira-kira ini dalam melakukan pendekatan untuk teman-teman Ibu itu untuk dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kira-kira waktunya berapa Bu? Berapa lama itu pendekatan yang dilakukan oleh Ibu agar teman-teman itu bisa termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa? Mungkin menurut saya kira-kira 1 bulan ya Bu ya, karena selain berdiskusi kita kan juga menunjukkan, memberikan contoh ini loh seperti ini, dan mereka juga membutuhkan waktu untuk memahaminya. Baik, jadi waktu yang Ibu butuhkan 1 bulan ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, ini kan Ibu tadi sudah pada tahap strateginya, kemudian jangka waktunya. Ada strategi lain nggak Bu selain tadi seperti itu tuh? Tadi kan strateginya dengan Yang pertama ya berdiskusi ya. Kira-kira ada strategi lain nggak? Strategi lain mungkin bisa dengan melalui komunitas belajar ya di sekolah Ibu, kita benar. berbagi praktik baik. Nah mungkin seperti itu kita melalui komunitas belajar, atau dengan informasi adanya webinar atau pelatihan-pelatihan, kita mengajak rekan-rekan tadi untuk mengikuti webinar atau pelatihan tadi. Dan sepertinya tadi dan lebih memungkinkan itu ya dengan bekerja sama dengan komunitas belajar ya Bu ya, melaksanakan berbagai praktek baik tadi atau mengundang narasumber dan difasilitasi oleh komunitas belajar di sekolah tadi Bu. Oh, ya. Bu Reni, sepertinya kita sudah pada di penghujung pembicaraan. Kira-kira dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi ya Bu ya, apa yang didapat dari perbincangan kita ini Bu? Iya, terima kasih sekali Bu dari perbincangan tadi. Kan awalnya saya bingung tuh ada keluh kesah tadi ya Bu ya. Sepertinya saya mendapatkan solusi, langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan. Seperti tadi saya bisa melakukan pendekatan dengan rekan-rekan sejawat, atau dengan alternatif lain tadi ya, dengan melaksanakan berbagai praktek baik melalui komunitas belajar, ataupun dengan memberikan menyebar informasi-informasi mengenai webinar atau pelatihan yang berhubungan dengan metode dan model atau strategi pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid Ibu. Iya, baik Bu. Kira-kira setelah tadi Ibu menemukan inti atau tujuan dari perbincangan kita tadi, perasaan Ibu atau apa yang Ibu rasakan sekarang? Perasaan Ibu bagaimana? Alhamdulillah sekarang perasaannya lebih lega, lebih senang, dan agak lebih fresh, punya ada solusi ini, jadi mungkin segera mungkin bisa dieksekusi ini rencana. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, dari perbincangan tadi Ibu merasa sudah senang, sudah plong karena Ibu tadi sudah mendapatkan cara atau strategi dalam bagaimana sih menciptakan pembelajaran atau menularkan ke rekan sejawat mengenai pembelajaran yang berpihak pada siswa ya Bu ya. Jadi Ibu sudah senang. Nah, baik Bu, untuk perbincangan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya saya tunggu bagaimana cerita-cerita Ibu tentang apa yang sudah Ibu lakukan terhadap teman-teman Ibu itu untuk mengajak teman-teman semuanya itu melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih sekali Bu. Sama-sama Bu, sampai bertemu di acara atau di perbincangan berikutnya ya Bu ya. Iya Bu. Iya, tetap semangat ya Bu ya. Iya. Ya.
Terima kasih sekali Bu atas kesempatannya waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Reni. Ya. Baik Bu Ika, Ya, Bu. tadi kita sudah melakukan proses kocia antara Ibu dan Bu Reni. Dari hasil kocinya saya sudah melihat di sini Ibu sudah melakukan alutsista, di mana tadi sudah ada menanyakan ada tujuan, terus identifikasi, terus rencananya, menanyakan rencananya, terus ada juga tanggung jawab atau komitmen yang Ibu tanyakan ya. Iya. Dalam kompetisi ini pun Ibu sudah melakukan kompetisi mendengar penuh kan tadi ketika Iya, Ibu saat Ibu Reni menjelaskan permasalahannya, Ibu sudah mendengarkan sambil menganggukkan kepala. Terus Bu Ika pun di sini sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, di mana sudah sehingga Bu Reni bisa mencari solusinya untuk dirinya sendiri seperti itu Bu. Iya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ada beberapa pertanyaan. Iya. Kira-kira Bu nanti ketika Ibu akan melakukan proses koci lagi kan, kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Kalau saya ingin melakukan proses coaching lagi, Iya. saya akan mengembangkan kompetensi coaching saya, yaitu lebih melakukan atau melontarkan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena dengan melontarkan pertanyaan berbobot ini atau menanyakan pertanyaan berbobot ini, saya bisa menggali potensi tentang bagaimana coach saya ini dalam menemukan masalah, bisa lebih maksimal lagi. Seperti itu Bu. Iya baik. Berarti nanti ketika Ibu akan melakukan proses koci lagi, Iya. Ibu akan memperbaiki ya Bu, Iya. biar agar lebih bagus dan lebih menarik dalam Iya. mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu. Iya. Nah, terus dalam proses koci ini apa yang Ibu dapat dalam proses koci berjalan selama tadi itu? Oke, yang saya dapat tadi selama proses coaching itu, saya sudah dapat mencapai indikator ketercapaian dalam melakukan coaching Ibu, yaitu si coach atau Bu Reni tadi sudah dapat menggali potensi pada dirinya sendiri. Jadi tanpa saya tuh harus memberikan solusi, saya cuma hanya mengantarkan Bu Reni ke tujuan yang akan dicapainya lagi melalui menggali pertanyaan-pertanyaan atau menggali potensi yang ada dalam diri Bu Reni, sehingga tadi Bu Reni dapat membuat solusi sendiri atau dapat mencapai solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Reni tersebut. Oh baik. Seperti itu Bu. Iya. Baik, mungkin sesi hari ini kita sampai di sini dulu ya Bu. Baik Bu Fau. Jadi kita ketemu lagi di lain waktu. Iya, terima kasih Bu Fau ya. Baik Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.